Pemerintah Indonesia terus mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional untuk menekan lonjakan kasus COVID-19. Agar semakin banyak masyarakat yang ikut program vaksinasi ini, kampanye pun gencar dilakukan. Satu di antaranya di pasar tradisional. Sebab lokasi ini merupakan salah satu penggerak ekonomi sekaligus melting pot, tempat bertemu banyak orang sehingga keberadaannya sangat penting. Namun, kebanyakan dari pedagang di pasar tradisional dianggap merupakan kelompok marginal dan kurang mendapat informasi sehingga dapat dengan mudah mempercayai hoax. Kesadaran vaksin COVID-19 di pedagang pasar tradisional juga dianggap kurang dan ini dikhawatirkan pasar menjadi klaster baru untuk penularan COVID-19. Oleh sebab itu, untuk mengetahui sejauh apa pemahaman para pedagang pasar terhadap COVID-19 dan vaksin, termasuk hoax yang beredar, Kata Data Insight Center pun melakukan survei online. Lantas, bagaimana hasilnya dan apa temuan menarik dari survei ini? Kita akan perbincangkan lebih dalam bersama dua narasumber sekaligus yang sudah terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu Vivi Zapki, Manajer Riset Kata Data Insight Center. Selamat pagi, Mbak Vivi. Selamat pagi Rizal, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Mbak Vivi juga selalu sehat ya. Baik. Insya Allah. Baik, kemudian yang kedua adalah Bapak Ye Joko Setianto selaku Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia Asparindo. Selamat pagi, Pak Joko. Iya, Pagi, Mas sa- Iqbal. Salam oke. sehat selalu. Bu Selalu Vivi, sehat kabar dan sehat. semangat terus ya Terima Pak kasih. Joko ya. Pagi. Baik. Dan siaran pagi hari ini disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Kemudian kita juga live streaming melalui YouTube channel Berita KBR dan juga website kbr.id. Kita juga nanti akan membuka kesempatan ya buat Anda pendengar melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau melalui WhatsApp di 0812 118 8181 dan live chat YouTube di Berita KBR. Baik, yang pertama saya langsung saja nih ke Mbak Vivi Zapki. Pagi-pagi udah ditodong pertanyaan nih. Siap-siap. Siap-siap ya. Baik. Nah, ini kan berbicara soal vaksin. Banyak berita yang beredar. Kalau di awal-awal mungkin ya masyarakat itu masih menanyakan tentang keamanan, tingkat keamanan, kemudian kehalalan, ya kan. Mungkin seiring berjalannya waktu, tingkat pemahamannya semakin meningkat. Yang dicari sekarang justru mereka mencari tempat vaksinasi terdekat gitu. Nah, tapi kalau di pasar basah yang disebut tadi di awal, ini seperti apa sebenarnya? Kita pengen tahu juga ya terkait dengan topik hoax yang populer dan siapapun bisa ini bisa menerima, maksudnya bisa termakan oleh hoax tersebut ya kan? Bisa dijelaskan, ini kalau Kata Data sendiri kan baru melakukan survei secara online ya? Oke. Betul Nah, Rizal. ini kenapa memilih pasar tradisional Mbak Vivi? Boleh diceritakan terlebih dahulu latar belakangnya nih. Baik, Rizal. Jadi memang seperti Rizal sampaikan tadi di pengantar bahwa pedagang pasar ini kan ujung tombak ya perekonomian kita gitu ya. Dan dia juga adalah tempat orang berkumpul juga. Lalu ada interaksi banyak ya secara fisik, dekat gitu dan ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Nah, posisi mereka pasti kan menjadi lebih rentan ya. Nah, vaksinasi kepada pedagang pasar itu jadi sangat penting. Itu juga sebabnya kan pedagang pasar juga dalam prioritas pemerintah ini sudah masuk salah satu kelompok prioritas nih harus divaksinasi. Nah, oleh karena itu kami juga sebetulnya kenapa kami juga melakukan penelitian ini juga dan juga bekerja sama dengan Asparindo untuk mendorong memastikan informasi yang diterima oleh pedagang itu lebih baik adalah karena kita ingin yaitu tadi memastikan tempat di mana ujung tombaknya perekonomian kita ini juga aman gitu, termasuk para pedagang yang berjibaku tiap hari menggerakkan roda perekonomian ini bisa aman, bisa tetap beraktivitas, ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, kami didukung oleh Google News Initiative ingin menggali seperti apa sebetulnya sumber informasi dan pola komunikasi di pedagang pasar. Lalu apa sih keraguan-raguan mereka? Ini semuanya tujuan akhirnya adalah
ingin memastikan proses vaksinasi terhadap pedagang pasar ini bisa lancar gitu. Nah kan teman-teman Asparindo kan yang paling banyak nih terjun di pasar gitu ya, mendampingi sebagai pengelola asosiasi pengelola pasar, dan kami ingin membantu gitu. Jadi kalau seandainya kita lebih tahu misalnya ya seseorang itu khawatir soal efektivitasnya, dan kita kalau dia khawatir soal efektivitas atau keamanannya, kita ingin membantu informasi apa yang bisa kita berikan ke mereka supaya nanti mereka yakin dan mau divaksin. Kira-kira begitu, Rizal. Oke, jadi dari sumber yang terpercaya gitu ya. Karena kan bisa saja sumber dari mana-mana dan beritanya bisa simpang siur dan hasilnya itu tadi seperti berita hoax yang bisa ditelan mentah-mentah seperti itu kira-kira ya. Baik. Kalau Ya, kami lihat sih di survei ini juga sudah terlihat sebenarnya sumber informasi pedagang ini lebih banyak di di grup WA ya, dan oh, ini juga ya kontrol informasi di grup WA ini kan sangat sulit ya, karena sumber informasi bisa beragam gitu, dan mereka tuh terima macam-macam, dan lucu-lucu juga sih kita dapat feedback dari pedagang itu, oh ini benar enggak kayak gitu. Dan bagusnya para pedagang terutama yang dibantu damping oleh Asparindo, ini mereka kritis juga gitu. Jadi mereka tanyain, ini informasi yang benar gimana sih kayak gitu. Jadi mereka butuh tuh sumber informasi yang itu tadi, yang tepat itu tadi. oke. Mbak, kalau survei online sendiri ini metodenya seperti apa dan mulai dilakukan kapan sih sebenarnya? Ya, kita sebenarnya survei ini adalah baseline dulu untuk mengetahui kondisi itu tadi. Kita lakukan dari 9 Juni sampai 16 Juli 2021 lalu, dan bekerja sama dengan Asparindo. Jadi Asparindo ini kan punya jaringan di seluruh Indonesia ya, Hmm. ribuan pasar sebetulnya yang didampingi, dan kita ambil kemarin kita coba sebarkan lewat online, karena pola komunikasi mereka ini banyak via grup WhatsApp ya. Jadi kita sebarkan lewat grup WhatsApp ke grup-grup pedagang. Lalu kita dapat sekitar 1.454 responden pedagang ya. Lalu mereka ini berasal dari 227 pasar basah di 34 provinsi. Dan dari sana kita kemudian gali seperti apa kondisinya, dan juga pola komunikasi mereka. Kalau tadi disinggung hasil temuannya beragam juga ya. Ada yang kadang-kadang memang di luar apa namanya perkiraan kita ya, lucu-lucu gitu tadi bilang. Hasil temuannya yang paling menarik yang seperti apa ini? Boleh diceritakan sedikit? Ya, ada beberapa hal yang kami catat nih dari hasil survei ini. Pertama kan pedagang pasar ini kan sudah masuk prioritas sebenarnya Hmm. dalam proses vaksinasi pemerintah. Tapi rupanya itu bukan pekerjaan yang gampang gitu. Harus kerja keras banget. Saya juga sih lihat sih teman-teman Asparindo juga kerja keras ya untuk memastikan pedagang semua tervaksinasi gitu. Nah, semestinya kalau dalam tahapan pemerintah vaksinasi ke pedagang pasar ini seharusnya sudah tuntas ya. Tapi temuan kami kemarin itu belum semuanya divaksinasi. Jadi kami temukan masih ada banyak pasar yang pedagang yang belum divaksin gitu. Lalu juga kami juga temukan bahwa memang potensi virus COVID ini masuk ke pedagang itu juga besar gitu, karena kita tanyakan apakah ada di antara pedagang pasar yang mereka kenal di pasar tersebut yang sudah terinfeksi gitu ya. Dari 227 pasar yang kita survei itu kita ada lebih dari setengahnya, 51,5%-nya itu ada pedagang yang terinfeksi. Artinya kan Hmm. memang ini butuh memang kita bantu untuk memastikan mereka terlindungi gitu. Nah, hal lainnya adalah kami menemukan bahwa kita butuh juga untuk memastikan mereka juga taat prokes gitu. Bagusnya kan kalau teman-teman di pengelola pasar, saya juga tanya sama Asparindo, kalau temuan kita kan kalau penggunaan masker ini sudah cukup bagus ya. Ini kok bisa bagus gitu? Oh ya, kita ada peringatan keras nih, seluruh pedagang memang diwajibkan Hmm. nih pakai masker double gitu ya. Pedagang bahkan ada ancamannya juga nih, ada peringatan 1, 2, 3-nya kalau seandainya tidak pakai masker gitu. Nah, tapi ada beberapa bagian di mana prokes itu membutuhkan kesadaran pribadi ya, yang agak memang agak lebih rigid ya, harus disertai oleh pengetahuan yang baik juga seperti cuci tangan, jaga jarak gitu ya. Lalu juga tidak kumpul-kumpul. Ini angkanya belum sebaik yang pakai masker gitu. Oke. Nah, itu temuan lainnya. Lalu kami juga menemukan beberapa hoax yang masuk di sana. Jadi
tes beberapa hoax gitu, ada setidaknya kalau dirangkum gitu, keraguan itu masih mencakup pada soal halal haram, lalu juga soal dampak itu baik, Tingkat apakah ini keamanan gitu efektif? ya. Ya, bukan dampak misalnya dia mencakup banyak hal. Efektivitasnya, apakah Oh. ini mampu mencegah atau melindungi, lalu uh, efek samping itu masuk ke dampak juga gitu ya. Mereka khawatir sekali katanya jadi malah menurun Oke. nih imun kayak gitu ya. Dua hal ini nih kira-kira yang paling banyak nih yang itu dipertanyakan gitu. Badan malah jadi lemes nih kalau sudah divaksin kayak gitu. Nah, jadi ini nih yang kami gunakan kemudian dari temuan-temuan ini untuk memastikan bahwa kita bisa memberikan informasi yang tepat dan berkomunikasi dengan konten yang tepat juga kepada pedagang pasar untuk membangun kesadaran prokes plus kesadaran untuk vaksin. Oke, nanti lebih dalam akan digali lagi ya Mbak Vivi mengenai hasil survei online yang dilakukan oleh Kata Baik. Data ini. Tapi sebelumnya saya ke Pak Joko terlebih dahulu nih. Pak Joko, bagaimana pandangan Anda dengan inisiatif dari Kata Data ini dengan penelitian yang dilakukan nih? Barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, Pak Joko, silakan. Ya, Mas Risa, saya terima kasih dengan Kata Data ya. Jadi ini penting sekali ya. Kayaknya survei ya. Survei itu kita sendiri ya sebagai pengelola itu kan kita tidak ahli tuh dalam mengolah bagaimana masyarakat bertindak. Kita kan tahunya praktisi gitu. Tapi dengan adanya survei ini kita juga ada guidance nih bagaimana sih menangani suatu apalagi yang maaf ya bencana yang nasional dunia gini ya. Ini memang perlu ada metode-metode untuk kita juga pengelola itu bisa jadi waspada ya. Oh, bagaimana kita harus menangani. Tapi ini luar biasa ya. Mungkin saya sampaikan ya, Mas Rizal ya. Ini dari saya mesti nyapa teman-teman dulu karena ini Kata Data dari Kata Data. Jadi kita bisa merangkumkan teman-teman. Provinsi yang ikut ya itu dalam survei ini 34 provinsi. Kabupaten kotanya 110. Jumlah pasarnya 210 yang ikut survei. Memang dari prestase dari pasar kita kira-kira cuma 5% ya. Jumlah pedagangnya 1.454. Non pedagangnya 333 gitu. Terus jadi totalnya 1.787. Karena ini bagaimanapun ya, yang saya disampaikan Bu Vivi tadi, ini tidak gampang buat survei karena mesti kita diskusi. Saya akan sapa dulu karena teman-teman di daerah juga mendengarkan ini ya. Okay. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada 200 ibu bapak ya yang koordinator pasar yang kerja keras untuk membantu survei online. Ibu Marsitiah Banda Aceh, Ibu Marina Kabupaten Worem Papua, Bapak Budi Marianto di Banyuwangi, Ibu Royah di Brebes, Bapak Amuruddin di Hulu Senges Utara Kalsel, Ibu Komariah di Makassar, Pak Evan di Kediri, Ibu Wida di Tual, Ibu Novi di Medan, Ibu Rika di Bogor, Ibu Vera di Palembang, Ibu Risma di Samarinda, Pak Setio di Sleman, Ibu Endang di Magelang, Pak Widadi di Sukoharjo, Ibu Indah Nurul Mulan di Tangerang, Ibu Lucy di Bogor. Saya terima kasih juga untuk rekan-rekan dari dinas maupun kepala pasar atau direksi pasar ya. Itu Ibu Darmati Amir dari Tual, Pak Heru Suhnadi itu Kepala Dinas Solo, okay. Pak Ihrom Muftesar dari Banjarmasin, Pak Abdul Rizal dari Palembang, Pak Kasrum dari Luwu Utara, Ibu Mayer Rusmi di Sleman, Pak Samsul Bari di Makassar, Pak Rusdiansyah di Banjar Kalsel, Pak Doni Jatnika Kabupaten Bogor, Pak Snar di Kendari, Pak Sahnur, rekan saya nih di Kabupaten Tangerang, Pak Budi Santoso Budi Utomo di Sukoharjo, Pak Budi Sumantri di Magelang, Pak Erwin Kurniawan Manado, Pak Karniat Kalilena Kupang, Pak Marion di Brebes, Pak Erwin Biak Nunfor, Ida Bagus Kawiranata di Denpasar. Saya terima kasih dari kerja saya.
Terus saat ini kampanye sosialisasi vaksin mulai spanduk dan baliho serta video testimoni pedagang vaksin di seluruh 100 pasar. Dan terima kasih kepada Ibu Bapak Koordinator, Pak Dinas, Direksi Pasar yang telah membantu partisipasi. Baik, Pak Joko. Nanti saya menyapa dulu karena gimana pun ya, ini atas kata-kata kita bisa merangkai. Bayangin dari Aceh sampai Papua nih, Indonesia. Jadi tersambung ya Pak ya, iya. pekerjaan ini ya Pak. Betul. Baik, kita sebelumnya mohon maaf Pak Joko, kita mesti tahan dulu karena harus jeda iklan terlebih dahulu dan nanti akan kita sambung kembali ya perbincangan kita pagi hari ini. Tetap di Ruang Publik KBR.